Halo semuanya, baik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal untuk yang merayakannya ya, waktu tanggal 24-25. Dan sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru di tahun 2023. Semoga kita dijaga kesehatannya dan tahun 2023 akan lebih baik untuk kita semua ya. Oke, kita langsung aja masuk ke analisanya. Jadi untuk IHSG ya pertama, kalau dari video saya sebelumnya ini memang saat itu kan antisipasi mungkin IHSG ini akan bergerak besar ya, soalnya kalau kita lihat secara pergerakan harganya nih, IHSG berkonsolidasi ya, dia berkonsolidasi di area ini, dan kita melihat harganya memang sudah mulai merucut sehingga sebentar lagi akan bergerak besar. Nah, bergerak besarnya memang bisa naik ke atas atau ke bawah, waktu itu saya antisipasinya akan naik ke atas mengingat, secara pertumbuhan ekonomi sebenarnya kita cukup baik, tetapi ternyata dia break ke bawah ya. Jadi saat candle-nya mulai ke bawah, memang diantisipasi dia akan terus mengalami penurunan soalnya bergerak besar dan biasanya mendekati ke support-nya, yaitu kalau kita lihat di sini yaitu support-nya dari sekitar sini ya, di level support, di bawahnya dia. Berarti memang pas dia mantul di sekitar sini dan akhirnya dia bisa bertahan dan, sempat naik. Tetapi kalau kita lihat di sini harganya saat dia mau break di atas MA20 yaitu di garis biru ini, harganya terus langsung dibanting lagi dengan pergerakan harga ini minus 1% ya. Mmm kalau kita bisa simpulkan saat ini IHSG ya, IHSG ini saat ini sedang mencoba kembali ke atas, area dia waktu dia berkonsolidasi di sini ya. Berarti, yang awalnya ini menjadi support-nya dari IHSG sekarang menjadi level, resistennya ya. Jadi kalau kita ambil graf di sini ya, dia berkonsolidasi cukup lama di sini. Kita bisa ambil patokan garis sekitar di sini, yaitu menjadi level, resistennya sekarang. Nah, sekarang IHSG ini sedang, mencoba untuk kembali, menguji level resistennya. Jadi kalau untuk saat ini, baiknya sih, kalau saya pribadi saya akan wait and see terlebih dahulu. Saat ini sih kita melihat aja, kalau misalkan IHSG berhasil, mmm break resistennya di, 6.989 ini, itu baru membuka peluang untuk IHSG kembali naik, mungkin mengikuti level, January effect-nya ya. Tetapi untuk saat ini sih saya nggak terlalu banyak, tidak terlalu optimis sih, untuk jujur ya. Soalnya kalau kita lihat market di Amerika pun juga, mmm tidak terlalu baik, dan apalagi, US 10-year bond-nya yang biasanya juga, salah satu yang perlu pertimbangan itu sekarang udah cukup tinggi ya, yang terakhir waktu saya analisa waktu dulu banget tuh, cuman 1,5 persenan, sekarang sudah 3,8%, jadi udah sangat tinggi, sehingga kalau misalkan biasanya US 10-year bond-nya meningkat, stocks atau saham cenderung, melemah. Soalnya orang lebih, mau simpen duitnya pada bond tersebut, jadi dia tidak menyimpan duitnya di saham. Jadi kalau untuk saat ini IHSG, itu ya update-nya ya. Jadi, dia bergerak, besar ternyata ke bawah dan saat ini sedang mencoba naik ke atas, ya kita wait and see aja ya. Tetapi kalau menurut saya walaupun mungkin January effect-nya tidak akan bergerak, saya sih masih tetap antisipasi mungkin menjelang terutama Maret, April ya, biasanya itu bulan-bulan tersebut itu, saham-saham, big banks, seperti BBRI, BNI, BCA, dan Mandiri, cenderung membagi dividen pada bulan-bulan tersebut dan kalau misalkan pada kuartal 4, eee, saham-saham tersebut, kinerjanya sangat bagus, kemungkinan besar mereka akan membagi dividen dan itu menjadi katalis IHSG untuk, naik ya. Jadi itu aja untuk IHSG. Dan selanjutnya saya langsung aja bahas Adaro, ini juga saham cukup favorit ya. Mmm, ya, jadi kalau untuk pergerakan Adaro ini sempet turun ya, cukup lumayan. Ini kalau kita lihat beberapa hari ini Adaro, mengalami, koreksi ya dan saat ini memang, Adaro sempat turun merah tetapi, penutupan di 0%, jadi dia tidak naik tidak turun, untuk pergerakan Adaro. Nah, jadi kalau kita lihat ini, Adaro sejak dia awal turun nih, dia break di EMA 50-nya di garis hijau ini, memang kalau biasanya kalau dia break dia udah, tidak melanjuti fase kenaikannya, jadi akan berkonsolidasi dan memang kita lihat di sini, gerakan harganya, mirip seperti ya, maksudnya dia berkonsolidasi gini, jadi dia,
mencoba uji resisten tapi dia turun lagi, terus dia uji 2 kali dan dia turun kembali ya. Jadi biasanya kalau untuk sementara ini baiknya kita anggap ini untuk, skala level trading dulu aja, dan kalau kita lihat untuk level trading-nya Adaro, ini untuk dengan time frame 1 jam. Sebenarnya 1 jamnya tuh dia udah cukup, rendah ya. Kalau kita lihat secara per jamnya memang dia ini sudah turun cukup dalam, sehingga money flow index-nya pun cukup, rendah. Apakah ini waktunya untuk beli? Jadi kita lihat osilator aja, udah sangat oversold, harusnya beli ya. Nah, kalau menurut saya dan biasanya kalau pengalaman dari saya, pribadi, eee, osilator langsung menyentuh oversold belum tentu itu menjadi indikasi untuk kita beli ya. Kita ambil contoh aja saat dia turun di sini sebenarnya money flow index-nya juga sangat rendah ya. Dia disentuh di level di bawah 20 ya, jadi di sekitar mungkin sekitar 12-an, sekitar sini. Yaitu pas harganya di sekitar sini, yaitu di garis putih MA, ini sih MA, sebentar ini tuh ya ini, MA 200 dari sampai 1 jamnya. Tetapi itu tidak menjadi, andalan untuk kita bisa, masuk. Soalnya saat kita lihat harga selanjutnya dia justru turun lebih dalam lagi ya, dan, osilatornya pun, terjun lebih dalam lagi. Jadi kalau menurut saya saat ini saya sih, wait and see terlebih dahulu, walaupun Adaro ini cukup menarik. Jadi kita untuk dipantau ya, saat ini sih belum, cukup menarik untuk entry. Saya, akan tunggu sampai ada tanda-tanda bullish divergence. Jadi biasanya saat penurunan seperti ini, mungkin dia akan naik dan dia akan turun lebih dalam lagi ya, sehingga dia menunjukkan bullish divergence, baru kita beli. Antisipasi kalau penurunan ini dia menurun lagi mungkin sampai menyentuh di level support-nya ya, yaitu paling titik rendahnya di sekitar sini. Soalnya kita lihat sini dia, sempat, ada level support ya, terutama di level terendah seperti ini. Jadi mungkin bisa antri di level 3.600-an di area sini, untuk mengantisipasi rebound untuk kita trading ya. Jadi ini untuk, trading, maksudnya bukan untuk beli, udah level rendah, bisa untuk, disimpan. Jadi itu aja untuk Adaro, dan selanjutnya mungkin saya akan bahas sedikit untuk Techim. Ya, jadi, kita time frame 1 D-nya dulu, ya. Jadi Techim ini, ya jadi bisa dilihat ya, harganya nih dia sempat break MA 50, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, break MA 50 biasanya dia, cenderung, udah patah, uptrend-nya dan dia sempat naik ke atas lagi, tapi dia turun lebih dalam lagi, sehingga ini mengkonfirmasi dia sudah berhenti uptrend-nya dan ternyata dia turun lebih dalam lagi. Nah, menariknya adalah Techim ini saat ini sudah turun cukup dalam dan sudah mendekati di level MA 200 dengan time frame 1 D ya. Jadi 1 D biasanya di MA 200 itu menjadi level support yang cukup kuat. Dan kita lihat saat time frame 1 D-nya pun juga money flow index-nya sudah di level oversold, sehingga sebenarnya cukup menarik untuk entry. Ini kita lihat sendiri dia di MA 200 dan kita lihat harganya ini sebenarnya juga di level titik level support-nya Techim. Ya, kita lihat sini ya, di sini level ininya, di sini, dan juga kita lihat di sini. Sehingga sebenarnya ini ya, hari ini sebenarnya, Techim ini cukup menarik untuk, beli. Ya, jadi untuk beli. Kita lihat time frame 1 harinya pun juga sama, dia sempat turun nih, jadi turun segini yang tadi saya bilang ya, turun sekali osilator, terus dia turun lebih dalam lagi, biasanya ke sini, tapi ternyata dia turun lebih dalam lagi, jadi sampai 3 kali. Ini sebenarnya dia agak turun lebih dalam lagi sih kayaknya sih, nggak menunjukkan bullish divergence, tapi kalau kita lihat indikator lain, seperti level support and resistance ini, pas di MA 200. Jadi kalau menurut saya cukup menarik untuk beli, di sini, tapi tetap pasang stop loss. Itu untuk Techim, dan untuk yang terakhir saya singkat aja ya, semoga singkat nih, yaitu untuk Telkom. Jadi untuk Telkom ini dia, sebenarnya ini, ya Telkom ini jadi dia break ya, kita lihat di sini dia, semacam membentuk, pola double, top, terus dia akhirnya break neckline-nya dan memang, turun ya. Dan saat ini sebenarnya sih harganya lagi tertahan aja di level memang area level support-nya di sekitar sini. Saat ini sih menurut saya Telkom ini sedang berusaha menanjak kembali ke atas. Kalau misalkan harganya dia, kalau kita lihat sini harganya kan dia tidak bisa kembali, dia sempat break, MA 20 yaitu garis biru ini, tetapi hari ini merah lagi, merahnya cukup dalam ya untuk level Telkom 2,1%, harganya sehingga ke bawah di bawah MA 20 kembali ya. Jadi kalau menurut saya sih, Telkom sih, baiknya sih wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan harganya. Jadi kalau kita lihat dengan time frame 1 jamnya pun memang saat ini dia berusaha naik ya, tetapi kita lihat ini harga lower low-nya ini sebenarnya sih sudah mulai agak,
mau dipatahkan ya. Ini kalau kita lihat dengan tren lainnya pun ya, kita ambil garis, eee, kasar aja nih sekitar sini ya, sebentar nih ya jadi ini ya ambil kasarannya sekitar sini ya, ini kita lihat, berulang kali dia sempet kayak apa, break ke bawah ya dari level support-nya ya. Jadi, kalau misalkan apalagi sekarang ini harganya masih di bawah garis level trend line-nya dia ya untuk level 1 jamnya ya. Dan kalau kita lihat sini ya money flow index-nya pun juga, di bawah di sebelumnya, jadi sehingga ini menunjukkan berarti, banyak yang lebih keluar daripada sebelumnya. Sehingga menurut saya ada potensi untuk Telkom mungkin akan koreksi lagi ya. Jadi untuk sementara sih, baiknya sih kalau untuk Telkom mungkin wait and see terlebih dahulu ya, untuk pergerakan harganya. Baik, jadi untuk, video kali ini sekian saja, kalau misalkan kalian ada, saham yang mau saya review, kalian bisa komen aja langsung di, comment section. Mungkin saya nggak punya banyak waktu ya untuk membuat video seperti ini, soalnya memang sebenarnya ini, time consuming, tapi saya bisa balas di chat dan saya langsung aja analisa jawaban saya melalui, chat ya. Jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol di sebelah bell di sebelahnya supaya kalian selalu terinfo dan ternotifikasi dengan video-video dan juga posting yang mungkin saya akan rilis. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih.